يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini dan hari-hari sebelumnya adalah hari-hari yang mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam."
Tidak ada hari-hari apapun yang mana lebih Allah cintai melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jihad pun tidak bisa mengalahkan amal-amal soleh tersebut?" Rasulullah mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah." Jihad pun tidak bisa mengalahkannya. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia jihad membawa jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika syai', dan tidak kembali sedikit pun dari jiwa maupun hartanya, alias mati syahid, rawahu Abu Dawud. Dan di tanggal yang ke-9 Rasulullah menyampaikan bahwasanya puasa di hari itu ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Rasulullah menyampaikan, saya berharap puasa pada tanggal ke-9 bulan Dzulhijjah bisa menjadi penghapus dosa setahun yang lalu dan dosa di masa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang pada hari-hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala beri taufik sehingga menambah kebaikan, meningkatkan kualitas amal yang soleh, maka hendaknya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah dia bisa melaksanakan hal tersebut kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya. Maka siapapun yang Allah beri taufik untuk melaksanakan ibadah di hari-hari yang telah lalu, yang belum bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan dengan lebih bagus dan lebih banyak di hari yang lalu, maka hendaknya introspeksi diri, memohon ampun kepada Allah atas kelalaian, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki kondisinya di masa yang akan datang. Maka semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka teladan indah yang akan kita sampaikan adalah teladan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari kisah berharga yang terindah sepanjang masa tersebut. Di antara teladan keluarganya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya yang sudah dinanti berpuluh-puluh tahun lamanya, yaitu Ismail alaihissalam yang masih bayi, yang masih menyusu, belum bisa apa-apa. Beliau bawa bersama ibundanya, lalu ditinggalkan di tempat di mana Ka'bah saat ini berada, yang ketika itu masih berupa lembah, tidak ada seorang pun, tidak ada tumbuhan apapun. Nabi Ibrahim meninggalkan putranya yang masih kecil dan ibundanya dengan hanya membekali sedikit kurma dan air yang tentunya akan segera habis dalam waktu yang singkat. Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya di sana lalu pergi tanpa sepatah kata pun, sehingga ibunda Nabi Ismail, walaupun beliau adalah perempuan yang mulia, perempuan yang salihah, tapi sebagai perempuan yang merupakan manusia biasa, beliau bertanya, "Ya Ibrahim, wahai suamiku, aina tadhhab? Hendak kemana engkau pergi? Wa tatrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'." Wahai Ibrahim, wahai suamiku, hendak kemana engkau pergi sedangkan engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun, tidak ada apapun di sini. Ibunda Nabi Ismail mengulang-ulang mengikuti Nabi Ibrahim dari belakang ketika beliau meninggalkannya, bertanya dengan pertanyaan yang sama, diulang-ulang, tapi Nabi Ibrahim tidak menanggapi, tidak menjawab, tidak bergeming, terus berjalan meninggalkan keduanya. Akhirnya ibunda Nabi Ismail berpikir, mungkin ada salah dalam pertanyaan saya, lalu segera mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan yang mengatakan, Allahul ladzi amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah Allah memberitahukan ini? Setelah itu baru Nabi Ibrahim mengatakan na'am. Hanya mengatakan na'am, hanya mengatakan iya.
Ia menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putra tercintanya bersama ibunya di sana karena Allah yang memerintahkannya. Maka mari kita lihat apa jawaban ibunda Nabi Ismail setelah mendengar jawaban na'am dan mengetahui bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Nabi Ismail mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau ini adalah perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Seorang wanita ditinggal di lembah yang tak ada seorang pun, enggak ada makanan apapun kecuali kurma yang dia bawa, bersama anak kecil, ditinggal karena perintah Allah, tidak ngeyel, tidak tahu itu perintah Allah, langsung mengatakan idzan la yudayyi'una. Kalau demikian pasti Allah menyanyiakan kami. Kemudian berdoa menghadap Baitullah, mengangkat tangannya, mengatakan, ya Allah, abadikan dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai pencipta, pemilik dan pengatur kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada seorang pun, yang tidak ada tumbuhan apapun di sisi rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai penciptaku, agar mereka, saya melakukan itu dengan perintahmu, agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Maka ya Allah, jadikanlah nantinya manusia condong kepada mereka dan berilah ke mereka rizki buah-buahan. Silahkan perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia menunjukkan beliau juga sama, sebagaimana istrinya tunduk patuh dengan perintah Allah, beliau pun demikian. Beliau langsung tunduk pada Allah dengan perintah tersebut, bahkan mengobarkan imannya, mengorbankan tawakalnya, dan mengobarkan optimisnya. Silahkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim di lembah yang tak ada seorang pun, tidak ada tumbuhan apapun, minta warzuqhum minas tsamarat. Ya Allah, berilah rezeki pada mereka berupa buah-buahan. Dari mana buah-buahan datang? Lembah tidak ada apapun, dari mana bisa datang? Tapi itulah optimisme Nabi Ibrahim. Ibunda Nabi Ismail bersama Nabi Ismail yang masih menyusu hanya membawa sedikit kurma dan air. Tentunya setelah dimakan, diminum segera habis. Lama-kelamaan air susu pun tidak keluar lagi karena saking hausnya. Akhirnya, walaupun beliau sudah bertawakal penuh pada Allah dan mengatakan idzan la yudayyi'una, jika demikian Allah enggak akan menyia-nyiakan kami, tapi beliau tidak kemudian anteng menunggu pertolongan. Maka ibunda Nabi Ismail, ketika air susu sudah enggak keluar lagi, sementara putra Ismail menangis haus, maka beliau segera berusaha mencari solusi. Beliau naik ke Bukit Safa, melihat, bayangkan padang pasir panas, tidak ada seorang pun, tidak ada tumbuhan apapun. Seorang wanita yang masih menyusui putranya segera naik ke Bukit Safa, mencari, lihat sana sini barangkali ada sumber kehidupan. Ternyata tidak ada. Turun lagi, melewati lembah, kemudian naik lagi ke Bukit Marwah, berusaha mencari solusi, ternyata tidak ada juga. Apakah putus asa? Tidak. Tapi kembali ke Bukit Safa, barangkali ada solusi di sana. Enggak ada juga. Putus asa? Tidak. Balik lagi ke Marwah. Terus sampai 7 kali. Kemudian ibunda Nabi Ismail, yang ternyata itulah suara malaikat Jibril. Maka ibunda Nabi Ismail mengkhawatirkan putranya segera kembali ke tempat di mana Ismail berada. Allah Subhanahu wa taala telah memunculkan air Zam-Zam yang hingga saat ini bisa diminum oleh jutaan orang ketika umrah maupun haji, bahkan bisa dibawa ke berbagai negara. Subhanallah. Inilah salah satu teladan terindah sepanjang masa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan ibunda Nabi Ismail, yang menunjukkan bagaimana langsung tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada perintah darinya. Tidak ngeyel, langsung tunduk, melaksanakan dan mengobarkan iman
mengobarkan tawakal, mengobarkan optimisme, dan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Ya bunai, wahai anakku tercinta, inni a'il manam fahuka fangdur ma'adha tarah." Wahai putra kesayanganku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu, dan beliau itu adalah perintah. Maka di sini Allah, dan Nabi Ibrahim tentu akan melaksanakannya, tapi beliau bertanya, ingin mengetahui bagaimana pandangan putranya. Ternyata jawaban sang putra Nabi Ismail alaihissalam tak kalah mengejutkannya. Beliau mengatakan, "Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diminta Allah menyembelih putranya, itu beliau laksanakan. Pun demikian Nabi Ismail, beliau tahu perintah Allah ini akan berakibat beliau disembelih dan meninggal, tapi enggak menolak, enggak ngeyel, tapi langsung tunduk, bahkan mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Beliau, istri dan putranya sama-sama mengajari kita untuk tunduk begitu datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara kuncinya agar kita semua bisa seperti itu adalah ketika datang perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung lihat isi perintahnya, tapi terlebih dahulu lihat siapa yang memerintah, siapa yang melarang. Jangan terlebih dahulu fokus pada isinya, tapi terlebih dahulu ingat siapa yang memerintah, siapa yang melarang. Mungkin itulah yang ada pada hati Nabi Ibrahim, istri dan putranya, sehingga begitu datang perintah, walaupun isinya sulit luar biasa, langsung tunduk tanpa ngeyel, tanpa bertanya. Berbeda dengan contoh terburuk, lihatlah bagaimana iblis. Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan kepada Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Bukannya mengingat-ingat siapa yang merintah, padahal Allah langsung yang memerintah. Tapi yang dilihat apanya? Isi perintahnya. Lalu membandingkan, saya dari api, dia dari tanah, lalu menolak. Allah mengatakan dalam surat Shad, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, sehingga tidak mau bersujud pada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah yang langsung memerintahkan. Bahkan Allah tunjukkan keutamaan Nabi Adam, yaitu karena Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Tapi iblis tidak fokusnya pada siapa yang merintah, fokusnya kepada isi perintahnya. Aku lebih baik, kenapa harus sujud pada dia? Jawabannya, ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia fokus pada isi perintahnya, bukan fokus pada siapa yang merintah. Maka hal terpenting yang menjadi pelajaran kita untuk diambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah ketika datang perintah, ketika datang larangan dari Allah ataupun Rasulnya, pertama kali ingatlah siapa yang memerintah, siapa yang melarang. Kalau yang memerintah adalah Rabbul Alamin, yang telah menciptakan alam semesta, yang telah menciptakan kita, memberi kita semua nikmat yang kita punya, harusnya tak pantas kita kemudian mempermasalahkan isi perintah dari Allah maupun Rasulnya. Apalagi kalau kita ingat siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Al-Alim, yang maha mengetahui, yang pasti lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Allah itu Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang mana ketika melaksanakan sesuatu atau menurunkan hukum-hukumnya pasti ada hikmah yang mendalam, pasti ada maslahat yang besar bagi kita semua. Allah juga Ar-Rahim, yang sangat sayang pada kita. Allah juga Al-Muhsin, yang menginginkan kebaikan bagi kita semua. Kalau kita ingat ini,
harusnya kita tunduk. Karena sesungguhnya seaneh apapun perintah Allah ataupun Rasulnya, semuanya karena Allah sayang kita, semua karena Allah ingin kebaikan kita, semuanya karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, semuanya karena Allah memberikan maslahat kepada kita semua untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Maka ingatlah bagaimana sikap seorang mukmin yang sejati. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kok ada pilihan lain bagi mereka. Seorang mukmin sejati ketika Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, tidak punya pilihan lain, hanya menerima dengan lapang dada, sebagaimana sikap Nabi Ibrahim, sikap ibunda Nabi Ismail, dan sikap Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari raya ini sebagian kita insyaallah ta'ala akan menyembelih hewan kurban, sebuah ibadah yang Allah syariatkan untuk kita, diantaranya untuk mengenang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan cinta Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Maka jangan sampai menyembelih hewan kurban karena pengen berbangga mana kambing yang lebih besar, mana sapi yang lebih besar atau yang lainnya, atau ingin dipuji oleh orang. Tapi mari kita sama-sama menata hati kita agar ibadah kita tersebut betul-betul ibadah yang murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghasilkan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau di sini memerintahkan kepada orang yang berkurban untuk memakan sebagian dagingnya, menyimpannya juga boleh, dan juga beliau memerintahkan untuk watasaddaqu, dan bersedekahkan. Ini menunjukkan bahwa beliau mengajari kita untuk menjadi orang yang peduli dengan sesama dengan cara berbagi daging. Dan ingat, dermawan atau kedermawanan ini merupakan salah satu inti dari akhlak mulia kepada sesama. Maka orang yang ingin menjadi orang yang berakhlak mulia kepada sesama, salah satunya adalah dengan menjadi orang yang dermawan. Karena Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa inti akhlak yang baik kepada sesama ada 3. Yang pertama adalah badlun nada, bersikap dermawan. Yang kedua adalah kaful adha, yaitu tidak mengganggu sesama. Yang ketiga adalah talaqatul wajah, yaitu senantiasa berwajah ceria, berseri-seri ketika ketemu dengan orang lain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.